Halo semuanya, apa kabar? Kita kembali ke mata kuliah pemrograman web bisnis lanjutan, di mana kita masuk ke pertemuan yang ke-9 untuk mendesain halaman registrasi. Nah, di pertemuan kita sebelumnya, kita telah membuat halaman home, detail, dan login, serta logout. Jadi kalau kita buka di bagian home, kita menampilkan produknya kita. Kemudian untuk bagian detail itu kalau kita klik, dia akan menampilkan deskripsi dari produk. Dan minggu kemarin kita buat halaman login dan logout. Nah, untuk yang minggu ini kita membuat halaman registrasi. Jadi sebelum konsumen atau pelanggan memasukkan ke keranjang, maka dia harus login terlebih dahulu. Dan sebelum login, maka pelanggan harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Jadi akun yang kita daftarkan, kita isi di bagian registrasi. Nah, tampilannya akan seperti ini, di mana pelanggan akan mengisi username, password, hingga seterusnya, dan kemudian disimpan. Jadi, kalau 3 pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang bagaimana kita menampilkan data, serta melakukan pengecekan di menu login. Dan pertemuan yang ini, pertemuan yang ke-9, kita membahas bagaimana cara kita menambah data. Oke, jadi data yang kita tambahkan dia akan simpan ke tabel pelanggan. Nah, kita mulai dari jalankan Apache dan MySQL-nya. Jadi dibuka terlebih dahulu exam. Kemudian buka sublamnya, buka project e-commerce, dan kita buka yang controller, nama filenya login.php. Nah, minggu kemarin kita bikin yang login dan logout. Di situ ada function index, function authentication, dan function logout. Dan untuk yang minggu ini kita tambahkan function registrasi supaya pelanggan dapat melakukan atau menampilkan form registrasi. Jadi fungsi function registrasi ini untuk menampilkan form yang ini. Oke. Jadi kita buka controller login, kita tambahkan function baru di bawah function logout, namanya registrasi. Kemudian di sana ada variabel data dengan isi array yang namanya isi. Ini memberitahu lokasi dari kontennya. Ada di folder login, nama filenya registrasi_view. Nah, kemudian kita masukkan variabel data ke template-nya kita di slot view, di mana lokasi template-nya kita ada di folder layout, wrapper, nama filenya wrapper. Kemudian kita lempar variabel data tadi. Jadi template-nya ini isi kontennya ada di sini, registrasi view. Nah, sampai di sini kita udah selesai bagian yang function registrasi. Kita buat halaman registrasi view ini. Jadi kita membuat form untuk menampilkan halaman username, password, dan sebagainya. Jadi si pelanggan dapat mengisi form tersebut. Nah, kita ke bagian view. Di sini ada view login. Kita buat file baru namanya registrasi_view, registrasi_view.php. Nah, seperti ini ya. Jadi kita simpan dan kita tambahkan codingnya sesuai dengan kebutuhannya kita. Di sini kita ada 2 div. Div yang pertama itu kelasnya container untuk membuat dia lebih rapi. Kemudian div yang kedua itu kelasnya namanya row, kolom,
tipenya large atau besar, lebarnya 6. Jadi kita bisa atur aja ini mau 6, 9 atau 12. Jadi kalau ukuran full itu 12, kalau 6 berarti setengahnya, setengah layar. Kemudian kita kasih form, di mana metodenya untuk isi data atau menyimpan datanya itu kita pakai metode post. Actionnya, jadi kalau kita klik dia perginya kemana, mengarahkan URL ya. Kita arahkan ke base URL. Kemudian nama function, nama controllernya login. Nama functionnya simpan underscore registrasi. Nah, seperti ini. Kita tutup form. Nah, isi dari formnya adalah inputannya. Nah, seperti ini. Jadi ada label dan input. Jadi kita kasih label terlebih dahulu. Ini untuk ngasih tahu apa yang akan kita isi. Inputan pertama untuk username. Kita kasih name-nya sesuai dengan tabel pelanggan. Jadi di tabel pelanggan itu ada KD underscore pelanggan. Jadi kita samain aja. Kelasnya form control. Kemudian tab-nya text. Jadi tab-nya sebenarnya ada banyak nih. Jadi kalau untuk yang ngisi tulisan atau karakter, maka kita pakai tab-nya text. Kalau dia ngisinya password, maka tab-nya juga password. Nah, sampai di sini kita udah satu inputan, kita kopas saja ke bawah. Yang kedua adalah password. Kita ganti name-nya sesuai dengan tabel pelanggan. Kemudian tab-nya juga kita ganti, yang ini password. Nah, yang ketiga nama. Di sini nama underscore pelanggan. Kemudian selanjutnya adalah alamat. Di tabel pelanggannya alamat underscore pelanggan. Setelah alamat kota. Ini kota underscore pelanggan. Kemudian lanjut lagi telepon. Ini tel underscore pelanggan. Dan yang terakhir email. Dan untuk yang name ini harus sama persis ya. Jadi untuk memudahkan kita sama persis saja. Jadi kita gunakan huruf kecil semua. Email pelanggan kita simpan. Dan setelah kita input semua datanya, maka kita harus bikin satu button gitu ya. Jadi untuk kita simpan datanya, kita harus mengklik button ini, namanya tabnya submit, namanya submit juga, kelasnya kita kasih btn, ini artinya button, btn success, ini artinya warnanya hijau gitu, value nya atau yang bakal ditampilkan di webnya itu simpan. Nah, kita close aja. Nah, sampai di sini kita udah selesai bagian registrasi view. Kita coba lihat di bagian webnya. Ketika kita klik registrasi, nah dia udah menampilkan kolom-kolomnya atau inputan yang bakal kita isi untuk menyimpan data tersebut atau melakukan registrasi. Nah, proses selanjutnya yang terakhir kita tinggal menyimpan data tersebut. Jadi untuk yang controller yang slide yang pertama ini kita hanya membuka halaman formnya. Jadi kalau kita klik tadi dia membuka halaman form ini, dan controller yang kedua ini, fungsi yang kedua itu buat kita menyimpan data yang kita isi. Oke, jadi kita buka halaman login.php-nya yang tadi yang kita buat fungsi registrasi. Nah, kita enter ke bawah. Setelah tutup registrasi kita enter ke bawah, kita tambahkan satu function lagi, namanya simpan underscore registrasi. Ini public function.
simpan underscore registrasi. Jadi disamakan dengan di registrasi view. Di sini kita nama controllernya login, nama fungsinya simpan registrasi. Jadi ini harus sama persis, simpan registrasi. Nah, kita buka tutup kurung. Nah, di dalam function simpan registrasi kita menambahkan roles. Jadi si pelanggan harus melakukan input data tersebut. Jadi kalau nggak diinput maka dia bakal error. Oke, jadi ini fungsinya buat roles-nya atau aturan supaya pelanggan melakukan isi di bagian inputan tersebut. Form validation ya, validation set roles. Nah, yang bakal kita isi name-nya adalah KD underscore pelanggan. Yang ini kalau dia bermasalah atau nggak diisi maka dia bakal menampilkan kode pelanggan. Itu dibutuhkan atau wajib diisi, require. Nah, kayak gini. Nah, untuk yang wajib kita isi itu kode pelanggan, namanya, password, kayak gitu ya. Alamat, nah kita butuh itu. Nah, kita kopas saja ke bawah. Yang kedua adalah password. Kita ganti aja password. Yang ini password. Kemudian kita pastiin lagi di bawah. Kita tambahkan yang nama pelanggan. Nah, untuk yang selanjutnya alamat. Telepon mungkin kita sangat butuh ya. Telepon. Nah, yang selanjutnya kotanya. Untuk yang bukan ya, untuk yang email ya, email pelanggan. Untuk kota kita lewatin aja. Jadi kita memperbolehkan pelanggan untuk mengkosongkan bagian kota. Nah, sampai di sini kita punya 6 roles yang harus kita isi atau wajib diisi oleh pelanggan. Dan ini terdapat 2 if. Sebenarnya if yang pertama bisa kita gabung dengan yang bagian ini ya. Jadi kita kopas saja yang if yang ini. Kita masukkan ke bagian if yang pertama. Jadi kopasnya dari variabel data dari depannya sampai ke titik koma. Kita tambahkan di bagian if. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi if yang ini jika dia false artinya dia nggak menyimpan data, maka dia bakal menampilkan lagi. Ini biasanya kalau dia isinya salah kayak gitu ya. Jadi kalau ngisinya asal-asalan atau nggak sesuai dengan roles-nya, contohnya nama pelanggan nggak diisi gitu ya, maka dia bakal masuknya yang false ini. Dia bakal balik lagi untuk nampilin halaman registrasi view. Kayak gitu. Jadi untuk yang bagian if itu untuk yang gagal atau yang pertama kali buka. Jadi sebenarnya bisa digabung antara dua ini. Nah, untuk yang bagian else-nya ini yang bakal disimpan. Jadi if-nya untuk yang gagal, kalau else-nya ini untuk yang berhasil atau datanya itu isi full dan rules-nya ini diisi semua. Jadi dia masuknya ke else. Data sebenarnya array. Jadi yang kita simpan itu isi dari array-nya ini. Gimana isi dari array-nya? Yang pertama KD pelanggan. Input metodenya post tadi. Kemudian ini name-nya KD pelanggan. Yang kedua adalah password.
selanjutnya nama pelanggan, alamat, kota, underscore pelanggan, setelah kota, telepon, terus yang terakhir email. Nah, sampai di sini kita udah nginputin semua datanya, masukin ke array yang namanya data. Oke, jadi kita udah masukin semua data yang kita input tadi, kita masukin ke variabel data. Nah, variabel data inilah yang bakal kita simpan. Kita tulis this general model add new, kita simpan ke tabel namanya pelanggan, datanya itu variabel data. Nah, kalau udah tersimpan dia ngapain? Jadi kalau kita udah simpan, kita redirect, kita pindah ke halaman base URL, kemudian nama functionnya home, nama controllernya home, gitu. Dan kita kasih titik koma. Sampai di sini data kita harusnya sudah bisa disimpan ke tabel pelanggan. Kita coba, kita refresh. Nah, di sini ada salah di line 58. Dia bilang unexpected di login ya. Jadi di controller login line 58, kita cek. Line 58. Oke, ini harusnya enggak saya karena ini array. Jadi harusnya ini koma. Karena kita kopas semuanya, jadi kita harus ganti semuanya nih. Oke, jadi pemisahnya adalah koma. Nah, yang terakhir nggak usah apapun, jadi kosongin aja. Nah, kita refresh lagi. Nah, tampilannya udah benar. Kita tinggal cek apakah bisa disimpan atau enggak. Saya mau username Dona aja deh, Dona. Passwordnya Dona juga, nama Dona, alamat Kartini aja deh. Kotanya Pangkal Pinang, nomor teleponnya salah aja. Ini contohnya ya. Nah, coba kita simpan. Nah, kalau dia udah masuk ke halaman home nih artinya udah tersimpan. Jadi kita coba cek di localhost /phpMyAdmin. Nah, kita buka database e-commerce. Di sini ada tabel pelanggan. Nah, di sini udah masuk. Ini artinya udah tersimpan gitu. Dan udah bisa kita lakukan login. Jadi kalau pelanggannya udah melakukan registrasi, otomatis dia bisa melakukan login. Nah, kayak gini. Jadi tampilannya udah logout. Nah, demikianlah pertemuan kita tentang bagaimana cara kita membuat halaman tambah data. Jadi sederhana sekali ya. Jadi kita hanya menampilkan formnya. Jadi hanya controller dan view menampilkan form. Kemudian kita tinggal menyimpannya. Itu ada di slide yang ketiga. Dan bagian simpan ada dua bagian. Ada set rules-nya, ini wajib kita isi. Dan yang kedua adalah jika dia gagal atau salah isi. Dan yang kedua adalah jika dia berhasil atau dia ngisi semua rules-nya ini, maka dia akan menyimpan data ke tabel pelanggan. Oke, demikianlah pertemuan kita yang ke-9. Sampai jumpa di pertemuan yang ke-10.